Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairunisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Parno SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Jasa, Pelayanan, Kepuasan, dan Kepercayaan terhadap Muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bagi kehidupan di dunia, kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Di antara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah, memiliki fungsi sangat penting, strategis, dan menentukan. Hal ini dapat dilihat dari segi ajaran agama Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat Kota Samarinda dikenal cukup agamis. Ini dicerminkan dengan banyaknya aktivitas keagamaan, sarana pendidikan agama, lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan lainnya. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan mata pencahariannya beragam seperti halnya PNS, pengusaha, pedagang, buruh, petani, dan lain sebagainya. Dari beragamnya mata pencaharian yang ada, namun ternyata masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah. Melihat kondisi hal yang demikianlah, para ulama dai dan pemerintah membangun sebuah lembaga yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat, diantaranya memberi bantuan kepada fakir miskin, kaum duafa, serta pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang kurang mampu dari dana yang terhimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional. Fungsi Badan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Yang kedua, apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Yang ketiga, apakah kepuasan berpengaruh terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Yang keempat, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Yang kelima, apakah kualitas jasa, pelayanan, kepuasan, dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Yang keenam, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepercayaan muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa, pelayanan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap muzaki di Basnas Kalimantan Timur. Manfaat penelitian. Yang pertama, agar dapat menambah wawasan tentang zakat. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat keputusan dalam memilih tempat berzakat. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Basnas. Yang keempat, agar dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Basnas. Yang kelima, memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik. Menurut mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat adalah menjadikan yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik atau tamlik dalam definisi sebelumnya dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibahah atau pembolehan. Dengan demikian, zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya.
sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu, seperti yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu dasar hukum zakat. Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'una ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Yang kedua yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi innallaha bima ta'maluna basyir, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Syarat orang yang wajib berzakat. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya adalah, yang pertama, beragama Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang. Yang keempat, kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang. Jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab, begitu juga binatang ternak yang diwakafkan, dan harta dari pembagian untung pada mudharabah jika belum dibagikan. Yang kelima, telah melewati haul atau 1 tahun, kecuali zakat pada tanaman. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain, kecuali emas dan perak, atau dijual sebagiannya. Jenis harta yang wajib dizakati. Ada 6 jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, harta perniagaan, rikas atau barang tambang, dan pendapatan. Yang pertama yaitu emas dan perak. Allah memberikan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu. Dari sisi inilah syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup, sehingga syariat Islam mewajibkan zakat keduanya. Yang kedua, hewan ternak. Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, karena jenis ini diternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Sementara hewan lain seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipergunakan sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya saja. Adapun syarat-syarat zakat ternak yaitu yang A, sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syar'i. Yang kedua atau B, telah dimiliki 1 tahun. Yang C, dikembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakan. Yang D, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian di sini adalah hasil yang berupa buah-buahan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lain. Yang keempat, zakat harta perniagaan. Hasil perniagaan di sini adalah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tidak termasuk yang masih dipakai, dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak diperjualbelikan. Yang kelima, rikas atau barang tambang. Rikas adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
Yang keenam, pendapatan. Zakat pendapatan memang tidak dikenal dalam keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta, simpanan atau kekayaan. Demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Hikmah dan manfaat zakat. Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Di antaranya adalah 1. Mensucikan diri dari kotor dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat. Yang kedua, menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka kepadanya. Yang keempat, menuju sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu atau ummatan wahidatan, persamaan derajat, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab bersama atau takaful ijtimaiyah. Yang kelima, mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Yang keenam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. Sasaran zakat. Ada 8 kelompok asnaf orang yang dinyatakan berhak menerima zakat atau mustahik. Di antaranya yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah, hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri dan kehidupan keluarganya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mendapat tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaan. Tugas seorang amil pada umumnya ada 2 macam, yaitu mengumpulkan zakat daripada muzaki, lalu mendistribusikannya kepada para mustahik yang berjumlah 8 asnaf tersebut. Yang keempat yaitu mu'alaf, berarti kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru memasuki Islam. Menurut Masdar Farid Mas'udi bahwa mu'alaf pada masa sekarang adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Yang kelima yaitu riqab, artinya memerdekakan budak. Menurut Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa riqab dalam masa sekarang adalah manusia yang tertindas oleh orang lain atau manusia yang menderita secara sosial ekonomi. Yang keenam, gorim adalah orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan utangnya kecuali dengan bantuan zakat, misalnya mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat, melayani kegiatan dakwah dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu sabilillah, berarti sekelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, berarti orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat sehingga mereka tidak mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan zakat. Yang kedua yaitu definisi jasa. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa atau servis itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Jasa juga didefinisikan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produk jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Jadi, pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan. Karakteristik jasa.
produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang atau fisik. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, dan kenyamanan. Yang kedua, unstorability atau tidak dapat disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability atau tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, kustomisasi. Jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar mirip antara yang satu dengan yang lainnya. Mempertahankan komitmen pemakai jasa. Beberapa perusahaan atau lembaga berpikir bahwa mereka mendapatkan arti kepuasan pelanggan atau muzaki dengan menghitung munculnya keluhan pelanggan. Akan tetapi 96% dari pelanggan yang tidak puas tidak menyampaikan keluhan. Banyak yang hanya diam-diam berhenti membeli atau berhenti untuk tidak mendatangi tempat tersebut. Hal terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah mempermudah pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Formulir-formulir saran dan nomor tujuan telepon bebas pulsa perusahaan serta alamat email berfungsi untuk melayani itu. Akan tetapi mendengarkan saja tidak cukup. Perusahaan atau lembaga harus cepat dan konstruktif dalam menanggapi keluhan. Tentang para pelanggan yang menyampaikan keluhannya, antara 54 dan 70% dari mereka akan melakukan bisnis lagi dengan organisasi jika keluhan mereka diselesaikan. Kualitas pelayanan. Kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini yaitu kebutuhan atau harapan yang dinyatakan biasanya tersirat atau wajib. Sedangkan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Pelayanan dalam Islam. Dalam Islam telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius yang digandengkan dengan iman. Hubungan antara iman dan amal dengan hubungan antar pohon dengan akar, yang salah satunya tidak mungkin eksis tanpa adanya yang lain. Adapun penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, bersikap profesional. Bagi seseorang yang telah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya, bekerja merupakan kebutuhan hidup yang hukumnya wajib. Yang kedua, bersikap amanah. Seseorang muslim yang telah memiliki sifat profesional haruslah memiliki sifat amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memelihara etos kerja atau bersungguh-sungguh. Selain memiliki kecakapan dan sifat amanah, seseorang dikatakan profesional jika seseorang bekerja secara semangat dan bersungguh-sungguh. Dimensi kualitas pelayanan dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai seorang muslim, dalam memberikan pelayanan harus berprinsip pada nilai-nilai syariah guna mewujudkan ketakwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanan dalam menjalankan syariat Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. Pengertian hukum kualitas pelayanan tidak secara langsung dijumpai dalam Al-Quran, akan tetapi didasarkan pada konsep memberikan pelayanan yang baik terhadap manusia itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil syara terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya itu kepuasan. Kepuasan pelanggan atau muzaki juga merupakan sejauh mana manfaat sebuah jasa layanan yang dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif pada layanan, dan memberi komentar baik tentang perusahaan atau lembaga. Jadi kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari 3 tingkat kepuasan yang umum.
Jika kinerja sesuai harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, nasabah sangat puas, senang, dan gembira. Dan jika kinerja tidak sesuai dengan harapan, maka pelanggan tidak puas. Pengukuran kepuasan Muzaki merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan efektif. Apabila nasabah tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Kepuasan. Karena dengan terciptanya kepuasan pelanggan akan mampu meningkatkan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan Muzaki yang pada akhirnya akan menciptakan kesetiaan Muzaki sehingga mampu meningkatkan reputasi perusahaan di mata Muzaki. Sedangkan untuk mengukur tingkat kepuasan Muzaki yaitu dengan service quality sebagai perbedaan antara harapan dan keinginan Muzaki dengan persepsi mereka. Berdasarkan service quality, kualitas pelayanan pada dasarnya adalah hasil persepsi dalam benak Muzaki. Service quality ini terbentuk dalam benak Muzaki setelah ia membandingkan antara kualitas pelayanan yang mereka terima dan mereka harapkan. Perbandingan antara persepsi dan harapan biasanya memunculkan dua kemungkinan, yaitu pertama, persepsi itu lebih besar daripada keinginan, yang berarti pelanggan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Basnas tersebut. Persepsi kedua yaitu persepsi lebih kecil daripada harapan, yang berarti harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan tidak tercapai. Selanjutnya yaitu 5. Kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap itu mempengaruhi kepercayaan, begitu juga kepercayaan itu mempengaruhi perilaku. Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antara manusia dan mungkin merupakan konsep yang kurang dimengerti di tempat kerjaan atau rasa percaya yang dimiliki orang terhadap orang lain. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan, kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan dan sikap memiliki kaitan dengan penghindaran penyimpangan. Dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang harus dilihat sebagai jujur, kompeten, dan memiliki ketulusan pada orang lain. Kepercayaan tidak dapat diminta atau dipaksakan, tetapi harus dihasilkan. Kepercayaan merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya itu kepercayaan. Kepercayaan memiliki beberapa dimensi. Yang pertama yaitu credibility atau dapat dipercaya. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan. Yang ketiga, courtesy atau sikap moral. Yang pertama, credibility atau dapat dipercaya, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada penyedia jasa seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya. Contohnya yaitu memberikan informasi yang benar kepada Muzaki. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia jasa untuk melakukan pelayanan. Contohnya yaitu memberikan motivasi kepada para Muzaki secara umum. Yang ketiga, courtesy atau sikap moral, meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan. Contohnya yaitu keramahan dalam melayani para Muzaki, kesopanan dalam bersikap. Kepercayaan dalam pengelola dana zakat menjadi faktor yang sangat urgen yang harus ada dalam pengelola dan menjadi faktor yang utama dari pemakai jasa atau Muzaki. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Pendekatan kuantitatif mempunyai tujuan yaitu untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi, statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti. Yang menjadi objek peneliti adalah Muzaki pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengetahui kualitas jasa pelayanan Muzaki di Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, variabel penelitian.
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penentuan variabel penelitian yang dapat diukur dan perumusan hubungan antar variabel adalah dua langkah yang sangat penting. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang kedua variabel terikat. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari muzaki di Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 1.985 muzaki. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Peneliti menggunakan sampel untuk mempermudah dalam perolehan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, sampling. Sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel. Dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.